bukan Presiden El Salvador. Dia ubah seluruh negara. Dari ibu kota kejahatan dunia selama beberapa dekade, menjadi salah satu negara teraman di dunia saat ini. Semuanya karena Presiden ini. Dia Nayib Bukele, seorang keturunan Arab. Nenek moyangnya pindah ke El Salvador pada awal abad ke-19. Masih keturunan Palestina. Ayahnya dikenal sebagai pemimpin El Salvador. Sejak menjabat pada tahun 2019, dia telah mengubah negara tersebut. Para penjahat yang bercokol di parlemen ini, mereka bahkan tidak mau menyetujui uang yang bukan milik mereka. El Salvador punya tujuan utama untuk menjamin keselamatan rakyat El Salvador. Inilah penjara Sekot di El Salvador. Cuando nos miramos. Ini salah satu penjara teraman di dunia. Di sini di El Salvador. Inilah El Salvador. President Bukele has taken a strong stand Hari ini against kita akan mengungkap kisah El Salvador. Berkunjung ke penjara Sekot. Perjalanan 1 jam dari kota sampai ke Sekot. Salah satu penjara dengan penjahat terketat di dunia. Maret 2022. El Salvador dalam keadaan darurat. Keadaan darurat diumumkan. Lanjut penangkapan 64.000 penjahat lalu penjara baru dibangun untuk geng dan dibuka 2023. Namanya Sekot. Ini penjaranya. Sampai di gerbang penjara Sekot. Lihat penjaganya. Ini adalah penjara bagi para gangster dan teroris. Pemerintah mengundang media untuk menyiarkan ke seluruh dunia. Tujuannya untuk mencegah siapapun melanggar hukum. Tidak ada sinyal di sini. Seluruh area. Ayo masuk. Halo, apa kabar? Selamat datang. Aku Direktur Pusat Penahanan Terorisme. Prosedur keamanan di sini sangat ketat. Rasanya seperti kita masuk bandara. Ada pemeriksaan ketat sebelum kita masuk. Lihat peralatan canggih ini. Ini bukan tempat rehabilitasi. Penjara ini khusus bagi anggota geng. Terjemah. Ada 2 gerbang di sini. Ini pos pemeriksaan yang kedua. Ini ruang pemeriksaan khusus. Mereka memeriksa pakaian sampai kaos kaki. Semuanya harus ringan. Ayo kita mulai. Kita masuk ke ruangan lain sekarang. Berapa ruangan yang dilewati sampai masuk ke tahanan? Sekot terdiri dari 8 blok sel besar. Masing-masing bisa menampung ribuan tahanan. Ini bukan sekedar penjara, ini benteng keamanan. Perangkat canggih ini digunakan untuk verifikasi tahanan dan staf penjara. Coba kau lihat semua perangkat canggih ini. Ada kamera, pemindah sidik jari, tahanan datang ke sini tanpa identitas dari semua perangkat digunakan untuk verifikasi. Kameranya sangat canggih, dilengkapi fitur pengenalan wajah. Ada juga sensor gerak. Kita mendekati sel penjara. Sekot dibangun dalam waktu singkat, hanya 7 bulan. Karena jenis penjahat yang kita miliki di sini, diperlukan infrastruktur dengan kemampuan khusus yang sanggup untuk menangani dan mengendalikan para tahanan yang ada di sini. Selama bertahun-tahun, mereka membuat duka dan derita bagi masyarakat. Tempat ini hanya memiliki 1 akses, masuk dan keluar. Selain itu, mengapa Sekot dibangun? Sekot dibangun setelah deklarasi keadaan darurat. Dengan adanya penangkapan massal,
Diperlukan fasilitas yang luas untuk menampung para penjahat. Inilah penjara terbesar di Amerika Latin, yang luasnya mencapai 8 lapangan sepak bola, dengan kapasitas 40.000. Ada penjahat paling bahaya di dunia. 2 geng terbesar di Amerika Latin. Mereka adalah Barrio 18 dan MS-13. Kita akan temui mereka. Sekarang mereka di balik jeruji besi. Hanya sedikit yang diberi izin. Aku mungkin orang Arab pertama yang diizinkan mereka di sini. Sesulit apa sih kabur dari penjara ini? Mustahil. Penjara ini dikelilingi tembok beton setinggi 15 meter, diperkuat dengan kawat berduri dan 19 menara pengawas. Mereka bilang mustahil kabur dari sini. Keamanannya sangat ketat loh. Penjara ini dijaga 600 tentara dan 250 polisi. Mereka para penjaga. Aku akan bikin seri penjara, tapi ayo bikin video ini 200.000 like. Sekarang kita akan pergi ke ruangan itu, tempat gudang senjata. Ada gudang senjata di sini. Jika ada yang berpikir untuk kabur, lihat apa yang menunggu. El Salvador nyatakan perang pada geng. Lihat. Kita sudah sampai. Disinilah kita, di gudang senjata. Jadi kalian menyatakan perang ya kepada gangster kan? Ya. Masih ada jenis persenjataan yang lain. Lihat senjata ini, mereka nyatakan perang pada terorisme agar negara lebih aman. Mereka akan berjuang mewujudkannya. Kita harus kendalikan mereka. Kita menggunakan borgol tangan. Kita gunakan borgol kaki. Borgol kaki. Lihat, ini borgol yang dipakai di sini. Ini ikat tangan dan kaki. Kalau di borgol pakai ini, tahanan akan kerepotan berjalan. Tonfa. Peralatan yang dipakai dirancang untuk keadaan darurat. Inilah akibat dari keadaan yang darurat. Semua alat ini punya satu tujuan, untuk melindungi warga dan keamanan publik adalah prioritas. Sedangkan untuk para penjaga penjara, mereka punya sejumlah fasilitas. Ini untuk para penjaga, bukan untuk tahanan. Tahanan tak boleh tinggalkan sel ya. Anda merasa tanggung jawab atas keselamatan negara dan penjaga di sini? Karena jika anggota geng ini kabur, gitu kan? Ya, ini yang membuat negara aman ya. Thanks pengabdiannya. Terima kasih. Ini untuk bersyukur. Kau mungkin mengira ini untuk tahanan. Ini untuk penjaga. Mereka harus dirawat dengan baik karena mereka dikelilingi para penjahat berbahaya di dunia. Ini asrama penjaga. Mereka bekerja 5 hari dan libur 5 hari juga. Tujuannya untuk menurunkan dampak stres yang muncul karena seharian ada di antara para penjahat. Ya, itu penting. Pusat kebugaran ini untuk penjaga. Semua ini demi kesejahteraan penjaga. Ikuti aku. Sekarang kita akan masuk area tahanan. Ini bagian penting dari video ini. Para pemimpin geng berbahaya di dunia hanya beberapa langkah dari sini. Begitu mereka memasuki pusat penahanan terorisme, tidak akan pernah keluar lagi. Begitu melewati gerbang ini, mereka tak akan pernah keluar. Kita kunjungi selnya. Masuklah. Kita sudah sampai. Berbaris. Tak ada anggota keluarga mereka yang diizinkan berkunjung. 2 geng masuk penjara bersama. Masing-masing terlibat lebih dari 200 pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak kejahatan lainnya.
Penjaga bilang jika kau tatap, mereka akan tatap dengan seram. Ayo buktikan. Seperti yang kau lihat, setiap tahanan pakai seragam putih. Kaos, katok putih, dan sandal putih. Hanya itu yang mereka miliki di sini. Tidak ada kasur. Mereka tidur di dipan besi yang ada di sana itu. Ada banyak penjaga di sini. Rasanya seperti negara sedang perang. Semua tahanan harus pakai seragam putih. Semuanya. Lampu tidak pernah dimatikan. Menyala 24 jam selama 7 hari, jadi tahanan-tahanan ini tidak pernah tahu waktu dan penjaga bisa selalu memantau mereka. Pada kesempatan berulah, tiap sel bisa tampung 100 tahanan, tapi hanya ada 80 tempat tidur per sel. Tidak ada selimut atau apapun yang bisa dipakai saat dingin. Kontrol dan pemantauan selama 24 jam seminggu. Selain personel, kami memiliki sistem kamera untuk membantu memantau setiap aktivitas secara langsung. Beberapa tahanan diizinkan keluar untuk berolahraga. Tahanan hanya boleh keluar dari sel selama 30 menit sehari. Olahraga hanya memakai berat badan saja. Semua sel sudah penuh. Seperti adegan dalam film Sekot. Satu-satunya kegiatan yang boleh mereka lakukan. Mereka dilarang melakukan lainnya. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor. Tato mereka menunjukkan kelompok mana yang mereka ikuti. Siapapun yang punya tato geng akan segera ditangkap. Polisi memiliki katalog tato khusus. Setiap tato menandakan afiliasi geng. Ada anggota geng mencoba mengubah tatonya, tetapi gagal. Ada perawat di sini. Seorang dokter memeriksa mereka tiap hari. Staf medis harus selalu bisa hadir karena tidak ada tahanan yang boleh keluar nih. Ke sini.
ada ruang tempat mereka berkomunikasi dengan pengacara pakai video call. Pengadilan dilakukan di sini sebab tak boleh keluar. Mereka bicara dengan pengacara lewat video. Para tahanan duduk di sini. Duduk? Melalui layar yang ada di tembok ini, kita tampilkan kondisi suasana ruang pengadilan dan penjara lain yang terkait dengan sidang yang sama. Di sini ada klinik. Lihat semua ruangan di penjara luar biasa ini. Ruangan ini untuk perawatan dan injeksi. Kita sedang berjalan antara anggota dua geng paling bahaya di dunia. Mereka ada di kanan kiri. Akan kutunjukkan padamu 3 profil penjahat dari jenis penjahat yang ada di sini. Subjek yang pada suatu ketika berlagak seperti dewa, memutuskan siapa yang berhak hidup dan mati. Dia akan tunjukkan kepada kita ketiga penjahat tersebut. Buka maskermu Dan ceritakan kejahatannya. Mereka sangat berbahaya bagi masyarakat. alias El Seco, anggota aktif geng Barrio 18. Subjek ini didakwa dengan pembunuhan berencana. Dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Angkat bajumu. Tatonya bisa menunjukkan dari geng mana mereka berasal. Yang ini membunuh 5 orang. Dia membunuh karena korban masuk ke wilayahnya. Oke, balik badan. Mereka semua bertato. Dia anggota MS-13. Dia menculik 4 orang. Setelahnya bunuh 5 orang. Ini hanya contoh kecil saja dari para penjahat yang dipenjara di sini. Tahanan ketiga juga anggota geng. Dia membunuh seorang gadis muda, seorang atlet yang berbakat. Dia telah membunuh gadis tersebut. Angkat bajumu. Dia renggut harapan gadis itu. Tatonya mempermudah identifikasi dan penangkapan mereka. Lihat, ada tato angka 18 di tubuhnya. Itu artinya anggota Barrio 18. Coba perhatikan, kebanyakan tato di tubuh mereka ada gambar batu nisan. Mereka memakai tato ini untuk mengenang anggota geng lainnya. Anggota geng mereka yang sudah tewas dalam pertempuran atau pertikaian. Mereka juga punya tato kuburan dan tengkorak para korban. Lihat Maria, ini apa bacanya ini? Santana Zuman, siapa dia? Dia nenekku. Oh, dia neneknya. Wajah putranya. Ada tato untuk kenang anggota geng yang tewas juga. Semacam tengkorak. Setiap tato punya makna. Mereka ditangkap dan dikurung di penjara yang sama. Kedua geng ini berperang, tapi sekarang mereka dipenjara bersama. Biasanya, kau juga bisa lihat ada tato wajah wanita di kaki mereka. Juga tato tengkorak dan ada juga tato marijuana. Untungnya, aku tinggal jauh jika kelak salah satu. Mereka tangkapku. Bisa masalah. Geng-geng ini dulunya musuh, tapi sekarang mereka berbagi sel yang sama. Seluruh hidupnya terkurung di sel ini. Mereka tak akan pernah pergi. Ini toiletnya. Kau lihat? Ada di pojokan. Sudah 2 tahun di sini. Begitu penjara dibuka, para penjahat dipindahkan ke sini. Para penjaga menutup wajahnya khawatir ada napi yang bisa saja menghubungi orang luar agar membalas dendam pada keluarga penjaga. Sekarang, kita menuju sel isolasi tempat napi yang berperilaku buruk. Ini yang membuat mereka
mereka tetap patuh. Tak ada cahaya. Inilah sel isolasi. Hanya ada lantai semen di sini. Ini dia sel isolasinya. Jika tahanan berperilaku buruk, mereka dikurung 15 hari. Mereka bahkan tidak boleh keluar untuk makan. Makanan diantar ke dalam. Kacang-kacangan dan nasi. Tak ada ayam, tak ada daging. Kemudian, aku mewawancarai salah satu anggota geng. Dan ini anggota MS-13. Berapa orang yang dia bunuh? 30. Dia bunuh 30 orang. Bisa lihat tatonya? Lihat. Apa dia merasa menyesali kejahatannya itu? Kau menyesali perbuatanmu yang dulu? Encontrándome a un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno. Quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en esa condición. Dia bilang menangis setiap hari dan menyesali perbuatannya. Tapi sudah terlambat. Dia menyesal tapi harus hadapi hukum. Jadi dia ini, berapa umurnya saat gabung geng itu? Como la de 11 años. Dia gabung geng saat 11 tahun. Dan kini dia ada di sini di Stekot. Tindakan presiden sangat berani dan brilian. Saat dia pertama kali terpilih tahun 2019, tingkat elektabilitasnya sekitar 50%. Maka saksikanlah, hari ini El Salvador telah memecahkan semua rekor. Namun pada pemilihan umum 2024, ia menang telak dengan perolehan 85% suara. Di sini, dengan kebebasan dan keamanan total. Di sini, di negara paling aman di seluruh belahan bumi barat. Mengapa? Sebab untuk pertama rakyat merasa aman. Ini akhir kunjungan penjara Sekot. Ada pelajaran di episode ini? Banyak yang kita pelajari dari presiden ini.